Oke guys, hari ini mau ada konten baru, judulnya adalah Bincang-Bincang bersama Adit Saputra. Tapi aku hari ini mau mengenalkan sebuah bintang tamu. Bintang tamu. Silakan kenalkan diri dulu, Mas. Oke, nama aku Bayu, biasa dipanggil Bayu. Terus biasanya dikenalnya tuh pakai akun BEAAYEUU, BAYU. Itu di Twitter. Itu di Twitter. Nah, tadi kan sudah ada gambar-gambar di shoot pertama. Jadi memang hari ini Adit pingin ngobrol masalah tarot. Tunjukkan Gitu. kartunya dulu, Mas. Apa nih yang Terserah. misalnya aku lebih seneng pakai yang ini. Jadi itu adalah punya ini Art Nouveau Tarot dari El Scarabeo. Jadi ini tuh salah satu yang paling berharga sih buat aku ini. Oke, langsung bincang-bincang ya, Mas. Oke. Jadi yang pertama, kenapa Mas Bayu milih tarot? Sebetulnya kalau aku pribadi tuh bukan aku yang milih tarot, tapi kayak tarot itu yang kayak ngedirect aku supaya main dia. Jadi pertama kalinya itu waktu aku jalan ke salah satu toko buku internasional, tiba-tiba aku tuh pegang ini, si Oceanic Tarot ini, dan ini tuh tarot pertama. Terus tiba-tiba tuh aku kayak tiba-tiba mendapat sight, aku paham banget gimana cara main tarot. Padahal sejujurnya aku seumur hidup tuh belum pernah sama sekali pegang tarot, belum pernah belajar sama tarot sama sekali. Terus tiba-tiba waktu aku pegang ini, aku kayak ada rasa aku harus beli ini. Terus tiba-tiba aku beli, dan akhirnya aku langsung memulai tarot dan langsung klik aja, langsung paham dengan semua kartu yang ada di sini maksudnya seperti apa. Terus bisa baca energinya juga dari kartu ini. Jadi gitu. Jadi bukan aku yang milih, tapi tiba-tiba aja kayak ada dorongan, kamu harus ngelakuin tarot deh. Jadi kayak gitu. Oke, jadi ceritakan sedikit apa sih, Mas, tarot itu? Jadi tarot itu aslinya adalah memang kartu biasa. Jadi ada di tarot itu ada 78 kartu. 22 kartunya itu namanya Major Arcana, dan sisanya 56 itu namanya Minor Arcana. Minor Arcana ini seharusnya Minor Arcana ini sering dipakai sama orang-orang sebagai kartu remi. Jadi yang ada Keriting, Love, Scope sama Diamond ya. Nah, itu diwujudkan jadi Minor Arcananya di tarot, dan Major Arcananya ini adalah kayak kumpulan dari elemen-elemen yang ada di dunia. Jadi tarot tuh seperti itu. Dan biasanya ada beberapa orang yang membaca tuh dari susunan kartu atau dari energi yang diserap dari kartu itu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita lagi membaca tarot, ada klien di depan itu, kadang kalau saya pribadi, saya lebih suka membaca dari energi yang diserap oleh kartu tarot itu dari kliennya gitu. Jadi memang ada susunan kartu, tapi tetap yang aku utamain adalah dari pancaran energi yang diserap dari si klien tersebut, kayak gitu. Jadi ininya adalah ya kartu biasa, tarot tuh kartu biasa yang ada macam-macamnya. Kalau yang di kartu remi itu kan Diamond, terus Keriting, Love, sama satunya itu Scope ya. Kalau di sini itu biasa diwakilin sama kayak pedang, terus pentacles, terus ada kayak cup, piala gitu. Terus satunya itu biasanya wands, kayak kayu atau tongkat sihir. Jadi gantinya seperti itu. Oke, jadi Mas Boy ini kan punya banyak. Itu jumlahnya semua sama atau beda-beda? Yang beda ini cuma 2. Tunjukin di kamera coba. Ini jumlahnya nggak 78 sama kayak tarot, cuman ini tuh kalau nggak salah 58. Ini memang beda caranya, dan ini sih bukan tarot ya, ini oracle. Jadi oracle ini beda sama tarot. Oracle ini lebih ke bisa untuk daily reading atau ke conclusion dari setiap pembacaan, terus di conclusion sama ini. Jadi ini kayak way out-nya. Nah, kalau yang ini memang tarotnya ini agak-agak beda. Tarot ini agak beda, cuma jumlahnya 58. Cara bacanya pun beda seperti ini. Kalau yang tarot itu kan harus ada kombinasi paling nggak minimal 3. Tapi kalau pakai kartu ini, satu aja sudah bisa mewakili satu pertanyaan. Itu makanya dia, dan ini nggak ada Minor Arcana, nggak ada Major Arcana. Semuanya kedudukan kartunya sama. Tapi secara umum berarti 70 itu. 78 secara umum.
normalnya tarot itu nggak normal sih. Ya memang normalnya tarot 78. Ada ini nggak 78, jadi 79. Karena ada satu kartunya, ada kartu spesial di sini, jadi tarotnya 79. Tapi umumnya normalnya tarot itu jumlahnya 78. Oke, gimana cara membaca? Apakah orang harus belajar dulu atau gimana? Ini maksudnya membaca tarot. Iya. Caranya. Jadi ini kalau aku berarti yang tak sebutin dari awal tadi itu kan, aku bacanya tuh selain dari kombinasi kartu yang keluar plus sama energi yang diserap oleh kartu ini dari kliennya. Itu kalau caraku. Terus ini kan, nah sih coba tak tunjukin dulu. Jadi setiap tarot itu ada namanya kayak guidance book-nya. Mana bukunya? Sih, bentar. Jadi setiap tarot dia tuh punya kayak guidance book. Guidance book ini isinya apa sih? Arti dari masing-masing kartu kayak gini misalnya, tak buka ini ya. Ini ada The Sun. Ini ada artinya kan. Jadi kalau keluar The Sun tuh artinya apa gini. Nah, orang biasa bisa belajar tarot dengan cara menghafalkan masing-masing kartu sebanyak 78 itu. Tapi kalau aku pribadi, entah kenapa aku nggak pakai baca aja aku bisa paham. Gitu. Jadi bedanya di situ. Jadi kalau orang-orang biasa mau belajar tarot bisa, jadi artikan aja kayak misalnya ini Knight of Pentacles ini artinya apa, bisa dibaca di buku guide-nya. Jadi kalau misalnya keluar kartu ini, nanti akan artinya adalah sesuai dengan di guidance book-nya. Jadi kayak gitu. Tapi masalahnya kadang-kadang kalau misalnya 1, 2, 3, nah misalnya kalau ada susunan seperti ini kan ada 3 kartu ini kan. Ini nggak mungkin bisa diartiin satu persatu, harus artinya secara global. Kalau misalnya susunannya beda kayak gini lagi, ini nanti beda lagi artinya. Kalau ini yang di depan, ini beda lagi artinya. Itu berdasarkan yang diambil pertama? Iya, gitu. Jadi biasanya kalau aku narot orang itu, pertama tak ambil 3 dulu, terus tak suruh nyusun yang bagian masa lalu mana, masa sekarang mana, terus masa depan di mana. Jadi nanti artinya dari situ. Jadi kombinasi dari kartu-kartu, makanya itu kenapa tarot ini probabilitas bacaannya mesti beda-beda, karena tadi dari 78 itu akan ada banyak kombinasi-kombinasinya dari susunan-susunan yang dipilih dari si kliennya gitu. Oke, terus cara bacanya itu gimana relate-nya Mas? Apa emang setiap orang harus ngambil itu terus artinya bisa dihubungkan dengan kehidupan itu? Masing-masing tarot reader itu punya cara sendiri dalam membaca seseorang. Ada yang tarot reader itu yang kartunya tidak boleh disentuh oleh orang lain. Jadi mulai dari shuffle, mulai dari milih, mulai dari apapun itu lewat media tangannya si reader. Tapi ada beberapa juga dan kebanyakan kartu ini bisa dipegang sama si kliennya cuman untuk di shuffle sama untuk milih. Jadi misalnya nih Adit reading ke aku gitu kan, aku pasti nyuruh nih Dit, kocok dulu kartunya, bebas mau apa aja. Setelah dia kocok, terus tak suruh ambil 3 kartu di posisi manapun. Nah kayak gitu. Tapi ada beberapa orang yang dia tidak mengizinkan kartunya untuk dipegang. Oke, jadi itu tergantung orang. Bener, tergantung orangnya. Jadi kayak gitu. Kalau aku sih ya pegang-pegang aja nggak apa-apa. Toh nanti juga bisa di cleansing lagi gitu. Oke. Berhubungan dengan mistis-mistis nggak sih sebenarnya nih Mas? Ada beberapa kartu tarot memang ada hubungannya sama mistis-mistis, ada beberapa. Jadi aku pernah lihat di salah satu website internasional jual beli tarot gitu, dia nyebutin kalau tarot ini include sama isinya, bukan isi kartu ya, jadi include sama isinya. Dan waktu memang dibeli itu, aku baca reviewnya memang ada yang ngelihat, jadi sewaktu dia baca tarot yang beli itu ada sosok orang gypsy di belakangnya yang ikut membaca. Jadi istilahnya bukan dia pribadi yang membaca, tapi si gypsy ini yang membaca. Nah itu yang lebih bahaya kartu tarot seperti itu, karena memang setiap bulan mereka harus merawat kartu tarotnya, istilahnya kalau sejauhnya dikasih sajen itu. Tapi ada itu nggak semua, tapi kebanyakan kartu-kartu tarot tuh nggak harus dihubungkan dengan mistis pun nggak apa-apa gitu kan. Kayak kartu-kartu di sini itu nggak ada perlakuan khusus ke mereka. Jadi paling setiap 1 bulan sekali mesti aku cleansing, dan cleansingnya gampang banget, semua rata-rata pasti setuju semua kalau cleansingnya tarot itu adalah ditaruh di bawah sinar bulan. Itu energi paling membersihkan, energi paling dia bisa meregulasi energi. Tapi kalau memang dibilang ada yang berhubungan dengan mistis atau apa, memang ada. Oke. Gitu. Terus untuk favoritnya Mas Bayu sendiri yang mana? Di antara aku favoritnya tuh harusnya ini. 1 ini, terus 2 ini,
terus sama yang ini 3. Ini Kenapa? favorit gue. Why? Yang ini deck paling langka. Bukan langka sih, Langka pokoknya itu ini dalam paling artian langka. gimana, Jadi ya? gini, bentar ya, tak taruh dulu. Jadi deck ini itu diproduksi oleh Tarot Indonesia. Jadi yang bikin ini orang Indonesia, cewek. Dan dia cuman bikin 100 pack aja. 100 pack dan itu disebar sampai ke luar negeri dan dia sekarang sudah nggak mau bikin lagi. Jadi ini istilahnya cuman ada 100 orang yang punya, tapi nggak tahu tuh di mana aja karena dia jualnya sampai ke luar negeri. Aku pun dapat ini itu dari eBay, dibantu sama temen supaya dapat kartu ini. Ini namanya tarotnya Hemeranix. Jadi setiap tarot tuh ada nama. Ada namanya, ini Hemeranix. Terus yang kedua itu ini namanya ini Art Noveo. Kenapa tarot ini aku juga suka? Karena ini juga salah satu tarot yang langka karena dia memang keluar lagi gini, cuman desainnya udah nggak kayak gini lagi. Desainnya sudah terbarui dan ini desain yang lama kayak gini. Nah, jadi bentukannya kayak gini model-modelnya. Ini juga dikasih salah satu mutual Twitter namanya Kak Naj. Jadi dia ngasih ini karena dia ngerasa energinya tarot ini sama kayak aku dan waktu dikasih memang bener klop banget sama aku. Tarot Art Noveo. Terus yang terakhir nih, ini sih yang paling serem sih ini tarot ini, bukan serem dalam hal apa ya, tapi karena setiap aku reading pakai ini klien tuh langsung bisa nangis, langsung bisa sekak mat banget gitu loh. Jadi dia nggak bisa bohong-bohongin lagi. Ini namanya Black Tarot. Kenapa namanya Black Tarot? Ya seperti namanya, dia tuh gelap banget, dark banget. Jadi nggak ada ilustrasi berwarna pun, nggak ada sisi-sisi cerahnya sama sekali. Jadi benar-benar hitam, benar-benar black. Dan ini aku kasih nama dia Pork. Jadi aku manggilnya dia tuh bukan Black Tarot, tapi manggilnya dia Pork. Seperti itu. Dan kalau misalnya ini orang yang bisa ngelihat, di dalamnya sini itu ada sosok seperti sosok elf. Jadi ada orang dia pakai hoodie itu, terus telinganya runcing, itu yang dia ada di sini. Yang biasanya sering membantu aku kalau aku pakai ini. Nah ini jarang banget tak pakai karena ini terlalu sensitif buat orang. Aku baru pakai ini kalau dia orang itu bebal. Aku baru pakai ini. Kayak gitu. Untuk harga sendiri gimana Mas kalau pengen beli orang-orang gitu? Harganya berapa macam-macam. sih? Aku nggak bisa ngomong kisarannya berapa karena setiap tarot tuh macam-macam ya. Kalau kayak ini, kalau yang Black Tarot ini itu udah sekitar 1 jutaan lah ini itu. Terus 1 jutaan. Terus kalau Art Noveo ini aku nggak tahu ya. Cuman aku ngelihat yang persis seperti ini tuh sudah hampir menyentuh angka 2 juta kartu ini. Karena saking sudah langkanya, sudah nggak diproduksi lagi. Terus ada lagi rata-rata sih around sekitar 300 sampai tidak terhingga. Bahkan ada tarot yang harganya sampai 20 juta, 25 juta itu ada. Jadi tergantung dari kelangkaan, tergantung dari bahan yang dipakai kayak gitu. Kalau kayak gini itu, kalau ini saya terakhir melihat tuh sudah sekitar 1,6 lah. Ini unik nih, ini tarot ini paling unik. Nanti deh dijelasin di next ya. Ini paling unik karena mayornya bisa disusun jadi minornya disusun jadi lukisan. Wow. Jadi kalau dari 1 sampai ke terakhir kalau disusun dia jadi kayak lukisan. Ini kartu ini. Nah, that's why dia mahal. Itu. Nah, kalau ini udah nggak tahu ini harganya berapa karena aku udah nggak mau ngecek harganya berapa karena dia saking langkanya aja. Itu. Oke, pertanyaan terakhir Mas. Oke. Saran dan pesan buat orang-orang yang pengen belajar atau pengen beli gimana? Kalau beli usahakan ini. Kalau aku saran, pertama kali orang kalau mau pengen belajar tarot beli yang ini. Karena apa? Karena di sini di setiap kartunya dia tuh sudah ada pesannya. Jadi kayak gini misalnya. Four of Cups artinya boredom. Terus ada kayak Angel of the Ocean artinya healing. Jadi istilahnya kamu nggak pakai ngafalin pun harusnya bisa tahu. Misalnya kayak gini, misalnya keluarnya adalah 3 ini. Apa ini? Ini growth, understanding, creativity. Jadi kalian langsung bisa aja nyimpulin. Jadi kalau kalian mau tumbuh berkembang, kamu harus bisa mengerti dirimu sendiri dan orang lain. Dan nanti akhirnya
akan ada timbul kreativitas untuk supaya kamu bisa berkembang. Nah, bisa kan kayak gini. Jadi lebih gampang. Jadi kalau mau beli pertama jangan yang lihat yang aneh-aneh, yang unik-unik. Jadi pakai yang paling dasar dulu. Kamu biar kenal dulu seperti apa, baru nanti ningkat ke kartu yang kayak gini, yang dia tidak ada pesan sama sekali, cuma ada gambar sama tulisan. Nah kalau gini kan dia nggak ada pesan sama sekali. Apa nih yang mau tak baca gitu kan? Meskipun ada si guidance booknya itu tadi. Jadi itu sih. Jadi saranku kalau yang pertama kali adalah cari kartu yang gampang dipahami. Contohnya ini, si Oceanic ini termasuk murah loh. Ini cuman 300-an kalau nggak salah. Ini murah, dan ini kartu umum yang bisa dijumpai di semua toko buku aja masih ada. Toko buku, boleh nyebutin nggak sih toko buku? Boleh, semua boleh. Boleh ya, Periplus. Jadi aku cariin di Periplus, dan ini pasti Gramedia nggak ada ya mas? Gramedia kayaknya nggak ada. Di Periplus ini, gitu. Jadi cari yang ada penjelasan di setiap kartunya, itu lebih memudahkan. Gitu. Tapi kalau yang ekspor ya sudah bebas saja mau cari yang mana yang sesuai dengan energi kamu, sesuai dengan apa yang kamu mau di kartu tarotnya itu. Gitu. Jadi kalau pengen beli itu emang orangnya harus benar-benar pingin, atau emang buat koleksi gitu boleh atau gimana? Kalau aku pribadi memang aku kalau mau beli itu satu memang pingin buat koleksi lah ya. Terus yang kedua itu biar masing-masing kartu ini, kadang ya pertanyaan orang kan kadang ada yang fokus tentang percintaan, ada yang fokus tentang karir, ada yang fokus tentang love life, kehidupan itu kan. Jadi aku biasanya kalau memang dia fokusnya ke percintaan, nah jadi aku pakai kartu yang ini. Kalau fokusnya untuk pekerjaan, aku pakai kartu ini. Jadi masing-masing kartu di sini itu dia punya specialty masing-masing dalam menjawab pertanyaan. Tapi kalau orang lain mau dibuat koleksi aja nggak dipakai, ya monggo, kan memang ini semakin langka dia kan semakin mahal kartu tarotnya ini. Ini kan lumayan bisa dibuat apa istilahnya itu tabungan ya, atau apa sih itu biasanya orang menyebutnya itu investasi. Jadi kayak gitu. Jadi kayak ini misalnya ini kalau dia udah nggak produksi lagi kan bisa mahal nih gitu. Tapi kalau mau dijual juga sayang gitu. Yes. Gitu. Karena udah bonding banget semua ini dengan aku gitu. Oke Mas Baya, thank you udah mampir di bincang-bincang episode kali ini. Terima kasih juga sudah buat waktunya. Oke, sama-sama. Bilang jangan lupa gitu Mas. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Okay. See you di episode selanjutnya. See you. Makasih Mas Bay. Yo.